Saya pernah dan sering mengamati dunia ceramah, di mana saya melihat ada sedikit perbedaan antara dai-dai yang sekali bersesepuh, yang alim alamah seperti Mbah Maimun Zubair, Pak Haris Sodako, dan yang lain, termasuk Pak Abdurrahman Khudori Almarullah, akan sangat berbeda ketika saya juga memperhatikan dan melihat gaya penampilan para dai al-mukarram, kiai yang masih relatif muda, di mana dalam muatan-muatan ceramahnya, kalau para dai ini yang muda-muda ini banyak sekali melakukan manuver-manuver dengan alunan-alunan ayat-ayat Allah atau firman-firman Allah dengan qala Allah. Tetapi bagi yang sepuh jarang untuk membacakan ayat-ayat yang demikian. Bahkan ceramahnya para alim alamah yang sesepuh tadi lebih banyak hanya bercerita atau semacam melakukan manuver dengan mengoptimalkan itu istihadnya dia sendiri atau mereka sendiri. Jadi jarang, bahkan tidak melakukan qala Allah. Saya beranggapan bahwa para alim alamah ini menyadari betul bahwa yang namanya Al-Quranul Karim ini tidak sembarang orang atau tidak dijual dengan murah-murahan. Pengertiannya karena di dalam kitab Al-Quran sendiri itu banyak mengandung resiko. Ada semacam sinyal yang saya tangkap, kalau orang-orang awam atau orang-orang yang diceramai ini kemudian diberikan sebuah permata atau hiasan emas, padahal mereka tidak tahu dan tidak bisa memanfaatkan itu permata itu apa, emas itu apa, percuma ya. Sehingga ketika nanti ayat-ayat Allah yang selalu dibacakan untuk mereka, di mana mereka para mu'alaf ini yang kebanyakan orang awam ini tidak mampu merealisasikan perintah-perintah Allah yang ditugel dari Al-Quran, ini akan menjadi celaka. Sebab Al-Quran itu berkaromah dan malati bahasa Jawanya. Kalau orang kemudian sudah didengarkan Al-Quran dan tahu dan mendengar, kemudian tidak mengikuti perintahnya, itu bisa menjadi sebuah musibah. Nah, para alim alama ini juga merasa khawatir kalau orang yang baru awam, baru mu'alaf, kemudian dikasih cekok-cekok ayat-ayat Allah, kalau nanti mereka tidak bisa merealisasikannya, itu akan berakibat sangat drastis kepada mereka. Dan kayaknya juga iman-iman ya, kalau orang yang diberitahu ini ternyata tidak tahu memanfaatkannya. Oleh karena alim alamah yang saya maksud tadi lebih condong mengulas Al-Quran itu dalam konteks firman Allah itu dengan redaksi para kiainya itu sendiri. Ini yang sering saya amati. Sementara kalau yang muda kiainya ini selalu bilang qala Allah, kayaknya merasa khawatir kalau dikira tidak bisa hafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, rasa khawatir kalau kemudian dipaido atau tidak diyakini sebagai kekiaiannya. Inilah yang membedakan antara kiai-kiai yang alim alamah dan kiai-kiai yang sering muncul generasi muda yang kayaknya ajar-ajaran. Oleh karena itu barangkali yang perlu kita renungkan sebagai mu'alaf ini adalah harus memahami, harus bisa menganalisa sendiri. Kalau kemudian kita lebih tertarik dengan bahasa-bahasa yang tidak perlu harus Qur'ani, ini kita lebih baik seringlah mengaji kepada
ulama-ulama alim alamah yang sangat bijaksana ketika ketimbang kita mendengarkan ceramah yang begitu banyak mengandung resiko pola Allah dan kita sedang melakukan pembelajaran sedikit demi sedikit.